Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat sehingga kita bisa berpuasa dengan lancar seperti saat ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa Islam dari zaman kejahilian menuju zaman keislamian seperti saat ini. Langsung saja, di video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan yang sangat penting mengenai ilmu nahwu, yaitu jumlah ismiyah. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvan Firdaus dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Usuluddin dan Adab, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim atau kata benda. Nah, langsung saja ke contoh kalimatnya. Al-maktabun kabirun, artinya meja itu besar. Nah, sudah jelas kan di sini contoh kalimatnya itu al-maktabun itu adalah isim. Jadi ya langsung ke intinya saja. Jadi intinya kalimat yang diawali oleh kata kerja seperti maktabun atau artinya meja dan lain-lain itu adalah jumlah ismiyah. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, kita masuki pembahasan selanjutnya, yaitu unsur jumlah ismiyah. Unsur jumlah ismiyah itu ada dua, yaitu mubtada dan khobar. Nah, mari kita jelaskan satu persatu. Mubtada, langsung sajalah ke kalimatnya. Nah, di sini nih kitabun kedudukannya sebagai apa? Kitabun ini kedudukannya sebagai mubtada, sedangkan jadidun kedudukannya sebagai khobar. Nah, kenapa ini? Kenapa kitabun bisa disebut al-kitabun bisa disebut mubtada? Karena ciri-cirinya yaitu ada alif lam dan ada domah ini. Sedangkan ini jadidun, kenapa bisa disebut khobar? Karena ciri-cirinya yaitu tanwin dan berada di akhir kalimat, sedangkan mubtada berada di awal kalimat. Jadi intinya mubtada itu sebagai jadi unsur mubtada itu sebagai makrifat, sedangkan
jadidun yaitu khobar sebagai nakiro. Jadi intinya ya, mubtada itu subjek, khobar itu objeknya itu. Langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, supaya lebih mudah kita pakai analogi. Bayangkan kamu itu bilang langit itu biru. Jadi dalam bahasa Arab ya, asama'u jarqo. Artinya asama'u yang berarti langit, sedangkan jarqo artinya biru. Nah, asama'u itu sebagai mubtada. Sebagai jarqo, sebagai khobarnya. Jadi pola pikir dalam jumlah ismiyah itu seperti A itu B, kayak gitu lah. Jadi kalau contoh dalam bahasa Indonesianya ya, guru itu baik, buku itu bagus, dan lain-lain gitu. Langsung saja kita memasuki pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita masuki pembahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk khobar. Nah, khobar itu dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu khobar mufrad dan khobar ghairul mufrad. Khobar ghairul mufrad itu dibagi menjadi dua, yaitu khobar jumlah dan khobar sibul jumlah. Sedangkan khobar sibul jumlah juga dibagi menjadi dua, yaitu jar majrur dan dzaraf. Nah, contoh dari khobar mufradnya itu adalah al-qalamu jadidun. Nah, jadidun ini sebagai khobar mufradnya. Sedangkan ghairul mufrad kan dibagi menjadi dua, yaitu yang jumlahnya itu contohnya Fauji at-Thalibun mustahidun. Nah, sini mustahidun itu sebagai khobar ghairul mufrad. Nah, sedangkan contoh dari sibul jumlah yaitu at-Thalibun fil fasl. Sedangkan sibul jumlah juga kan dibagi menjadi dua tuh. Ada jar majrur dan dzaraf. Contoh dari jar majrur yaitu Zaidun amamal fasli. Nah, sedangkan dzarafnya itu adalah amama ini. Jadi bisa dipahami ya. Cukup oke, selanjutnya akan memasuki pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita masuk pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri jumlah ismiyah, yaitu diawali dengan isim yang pertama. Yang kedua memiliki mubtada dan khobar. Terus mubtada biasanya marfu, khobar juga biasanya marfu kalau mufrad. Nah, selanjutnya langsung saja ke selanjutnya yaitu perbandingan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Itu mana? Nah, apa? Gua makanya kemarin ada ini. Perbandingan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah yang diawali oleh isim, sedangkan jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il. Langsung saja ke contoh kalimatnya. Enggak. Kenapa nih? Nih. Enggak bikin aja kayak gini. Ini lagi yang balikannya di sini. Yang bikin.
set set ya kan tuh udah tergantung mau itu ya tuh jadi gini. Nah, kalau dalam nama ismnya kan yang diawali oleh isim itu al-waladun naimun. Sama kalau dari jumlah fi'ilnya itu nama al-waladun. Artinya ini sama, yaitu anak itu sedang tidur. Tapi kalau dalam jumlah ismnya itu diawali oleh isim, sedangkan jumlah fi'ilnya diawali oleh fi'il. Oke, cukup sekian, matur suwun. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.